supaya yang di rumah, adik-adik di rumah juga sehat ya Kak. Amin ya. Hari ini kita akan bersekolah minggu bersama-sama walaupun masih online bersama kita Kak Pesari, Kak Wati dan Kak Bagus. Oke, sudah siap ya adik-adik di rumah ya. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian, kita akan memuji nama Tuhan, menyatakan rasa syukur kita bahwa Tuhan Yesus menyertai kita dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Ya Kak? ya betul Kak Wati. Oke, sudah siap ya anak-anak ya? Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa bersama sebelum kita melanjutkan segala ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa bersama. Kak Sari hantarkan. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan sudah bangunkan kami pagi hari ini dengan kesegaran yang baru dan kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini walaupun melalui online. Tuhan, pagi hari ini Kau sertai setiap anak-anak yang di rumah dalam mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Biar Tuhan hadir menyertai anak-anak ini dan damai sejahtera sukacita senantiasa Tuhan curahkan dalam hati anak-anak ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dalam mengikuti ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, mari kita bersama-sama menaikkan pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit,
sudah siapkan persembahannya? Nah, biasanya kita memasukkan ke cara aja. Iya betul, yang diberikan waktu Natalan itu loh kawan. Ya, kalian sudah siapkan. Kita akan memberikan persembahan ke Tuhan sambil kita naikkan pujian kasihnya seperti sungai. Ya. berikan dalam hidup kita. Sekarang kita juga mau menerima berkat yang lain, Kak Sari. Ya, berkat apa itu Kak Wati? Nah, kita sama-sama akan mendengarkan berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Timotius. Iya. Kita pamit. Yuk sama-sama ya. Oke. Ya, 1, 2, 3. Pak Timotius. Halo adik-adik, anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa dengan Pak Tim. Pak Tim akan bercerita tentang Tuhan Yesus. Namun sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Tuhan Bapa yang di surga, terima kasih karena Tuhan selalu mengasihi kami dan memberkati kami semuanya, beserta orang tua, keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah, kiranya Roh Kudus berkarya pada kami, sehingga kami masing-masing mengerti firman Tuhan dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berserah pada Tuhan dan Roh Kudus yang memimpin kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik dan anak-anak, Pak Tim mau cerita dari Injil Yohanes 2. Yohanes 2 ayat yang ke-13, ini 10, ini 3, 13 sampai ke-25. Injil Yohanes 2 ayat 13 sampai 25. Ya. Kamu ingat sebelum pandemi, sebelum COVID-19, anak-anak beribadah di tempat di belakang, yaitu di ruang sekolah minggu. Orang tuamu, bapak, ibu, ayah, kakek, nenek, kom, opa, dan orang-orang yang dewasa berada di depan. Ada 2 tempat ibadah. Ibadah anak-anak sendiri, ibadah orang dewasa sendiri. Dalam ibadah, apa yang kamu lakukan? Antara lain apa? Coba, apa Bil? Memuji Tuhan. Betul. Memuji Tuhan. Terus, kamu Siva, berdoa. Betul. Terus, Luci,
Yudho Ikarin. Mendengarkan firman Tuhan. Benar. Masih ada satu lagi. Siapa bisa? Hello. Apa? Betul, persembahan. Anak-anak melaksanakan ibadah seperti itu. Yang dewasa, yang di sana juga sama. Memuji nama Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan mempersembahkan atau persembahan. Tuhan Yesus melihat anak-anak yang beribadah. Tuhan Yesus juga melihat dan juga hadir pada ibadah orang dewasa. Keduanya Tuhan Yesus memperhatikan, Tuhan Yesus hadir, dan Tuhan Yesus memberkati. Meskipun tempatnya berbeda. Nah, kala dulu, kok kala dulu? Kala dulu, keliru ya? Noel, apa Noel? Betul, dulu kala, zaman dulu, orang-orang yang beribadah di bait Allah atau di bait suci itu dibagi dua juga. Ada yang di dalam bait Allah itu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Yang di luar orang-orang non-Yahudi. Orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang bukan Yahudi beribadah di luar bait Allah. Tetapi sama, Tuhan berkenan meskipun yang di luar bait Allah maupun yang di dalam bait Allah semua diberkati oleh Tuhan. Ya, bait Allah itu apa tuh? Kalau sekarang, siapa tahu coba? Apa Andre? Apa Wil? Betul William. Gereja, kok gereja toh? Gedung gereja, betul. Gedung gereja atau di gereja. Kalau sekarang gedung gereja. Kalau dulu bait Allah. Nah, yang di luar kadang-kadang itu begini. Itu udah sampai ada juga yang begini. Hidungnya ditutupi. Kadang-kadang ada yang begini. Malah ada orang yang begini. Ambil sapu tangan ditutupi. Karena apa? Ada angin. Ada angin. Mereka menghirup udara yang berbau. Baunya apa? Bau tidak enak, bau menyengat hidung. Apa itu? Bau tembelek. Coba tembelek apa? Tembelek kucing? Bukan. Tembelek apa? Tembelek anjing juga bukan. Apa yang suaranya begini? Apa? Domba atau kambing. Bisa juga kambing domba, suaranya kan begitu. Tembeleknya itu kena angin. Nah, orang-orang yang di luar bait Allah itu hidungnya ditutupi. Bahkan ada yang begini. Kadang hidungnya dibuka satu. Apa ini? Lubang hidungnya dibuka satu. Gantian. Hirup udara, tutup semua. Nah, buka semua. Ada juga meleknya apa? Bukan moh. Nah, moh itu tidak mau. Suara apa itu? Lembu. Tuh, lembu atau sapi. Apa kok di situ? Di halaman bait Allah itu kan luas sekali. Dan diadakan tempat menjual hewan. Tadi lembu atau sapi. Terus ada kambing atau domba. Ada lagi burung. Burung apa coba? Burung kutilang. Senang begini. Burung kutilang berbunyi, bersiul-siul, bernyanyi ya sepanjang pagi. Bukan burung kutilang. Burung apa coba?
burung merak bukan, tapi burung bukan merak, merpati. Burung merpati. Karena apa? Orang yang dari luar kota yang jauh rumahnya akan memberikan korban, tidak usah membawa dari rumahnya. Kalau membawa dari rumahnya, sapi misalnya dibawa, lembu dibawa itu, sudah sampai di situ sudah capek, sudah lelah. Lembu yang akan sembelih dikorbankan itu kalau sudah lelah, seolah-olah atau dianggap itu tidak baik, itu mungkin dianggap cacat, padahal tidak cacat, dari rumah sehat, tapi karena jauh sudah kecapean sehingga sampai di bait Allah sudah lemes, sudah capek, sehingga dianggap itu cacat karena tidak sehat. Demikian juga kambing domba yang dibawa dari jauh nanti capek. Dan juga bawa merpati kalau lepas di jalan bagaimana? Kan mah risiko. Maka disediakan di situ. Suruh membeli di situ. Ya, dari rumah tinggal bawa uang. Mau kurban lembu, ya sapi atau lembu bawa uang yang banyak. Kalau tidak cukup untuk beli kambing domba, tidak cukup untuk beli merpati. Karena itu wajib. Nah, kalau tiap 1 tahun sekali mesti begitu. Apalagi orang yang mampu. Yang tidak mampu cukup beli merpati. Dipersembahkan, dikorbankan. Lalu ada lagi satu kelompok. Ada meja itu, seperti meja ini, ada uang yang banyak sekali. Uang itu mata uang sikal. Kalau Indonesia mata uang apa? Apa Wil? Noel? Rupiah. Kalau Indonesia mata uangnya rupiah. Kalau sana mata uang sikal, bukan sikot ya. Sikal, bukan sikot. Sikot kan ini. Uang sikal namanya itu uang sikal. Di situ sudah tidak beredar. Uang sikal itu sudah tidak beredar. Tetapi untuk iuran tiap tahun di bait Allah memakai uang sikal, sehingga ditukarkan uang itu. Uangnya dibawa tukarkan. Ini uang saya ini. Ini coba ini ditukarin, cepet ditukarin, cepet toh. Ini uang ini semua ini tukarin. Ada yang tuduh antri, kok bunda antri bagaimana? Loh kamu itu harus, saya itu jauh-jauh loh, saya dulu, pokoknya harus saya dulu. Wes sudah ribut, nggak ribut toh, gantian sabar, nggak bisa ini harus saya dulu. Ribut, kan bising suaranya. Karena sudah nawarkan lembu harganya ini loh, ini baik ini lembu yang besar ini untuk persembahan bagus. Ini domba ini wah mulus sekali, ini umurnya 1 tahun udah berani. Wah ini baik sekali, ribut suaranya, ribut sehingga orang-orang yang beribadah mestinya akan tenang, hening kalau beribadah berdoa itu, tapi malah bising sehingga tutupi telinganya. Nanti kalau itu telinganya tidak ditutupi karena bau hidungnya ditutupi. Nah, tidak nyaman. Maka karena tidak nyaman itu Tuhan Yesus melihat, wah, bait Allah kok dipakai untuk berjualan, dan yang berjualan itu menarik keuntungan banyak sekali, bisa lipat 2. Harganya kalau beri umum misalnya 500.000 dinaikkan lebih lagi. Nah, merpati saja juga dinaikkan, dan tidak hanya sedikit, banyak. Nah itu ya, Tuhan Yesus selalu mencari. Tuhan Yesus mencari tali bawain sabit-sabitan. Ayo pergi semuanya, ayo ini pergi, lembu bawa pergi, kambing bawa pergi, domba bawa pergi, ayo pergi semuanya. Ini merpati kamu bawa sana, pergi dari sini. Jangan jualan di tempat ini. Ini buang nih, mau tumpahkan begini, meja tumpahkan, guling pakai gue. Jangan berjualan di sini. Ini rumah Bapakku, jangan dipakai untuk berjualan. Tidak ada orang yang berani pada Tuhan Yesus. Tangkap dia, tidak ada yang berani. Wih, kamu kok begitu? Tidak ada yang berani. Tapi orang-orang Yahudi datang, beberapa orang datang. Tunjukkan tanda apa yang kamu punya. Tunjukkan pada kami bahwa kamu bisa berbuat demikian.
Ya, tunjukkan coba, tunjukkan tanda apa yang kamu punya. Orang ribut. Tuhan Yesus mengatakan, robohkan bait Allah ini. 3 hari akan kubangun. Orang mengatakan, Buya mengatakan apa tadi? Rombak bait Allah ini. 3 hari akan kubangun kembali. Mosok. Hei, bait Allah ini dibuat 46. Bukan hari, bukan bulan, tetapi 46 tahun membuat bait Allah ini. Kamu akan membangun lagi 3 hari? Ya tidak bisa. Ya, tidak bisa, tidak mungkin itu bisa. Mereka berebut, tidak bisa, itu apa, sulap apa, tidak mungkin itu. Bukan sulap, tidak bisa, bukan sihir, tidak bisa terjadi. Wah, itu tidak mungkin bisa terjadi. Mereka masuk ke bait Allah. Yang lain kelompok sini juga, wah, itu ya nak 3 hari itu bagaimana membuat pondasi saja. Wah, luasnya sekian bait Allah. Kalau misalnya buat pondasi sehari, membuat temboknya sehari, atapnya sehari, apa bisa? Tukang berapa itu? Wah, wes, nggak mungkin tuh. Ayo masuk. Mereka masuk ke bait suci. Padahal yang dimaksud Tuhan Yesus bukan itu. Kalau itu dirombak, dibangun selama 3 hari, itu Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa besok Tuhan Yesus itu akan ditangkap, akan diadili, digebuki, dicaci maki, diolok-olok, disembah tapi ditapuk pipinya, disembah tapi diludahi, diberi mahkota duri, orang memberi mahkota duri, template dipukul keluar darahnya, disembah, sembahku raja, tapi terus meludahi. Tuhan Yesus disiksa, akhirnya Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mati, terus dikubur hari Jumat, disebut Jumat, betul, Jumat Adi atau Jumat Agung. Jumat dikubur, Jumat, Sabtu, Minggu Tuhan Yesus bangkit. 3 hari Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Tapi orang-orang artinya bait Allah itu dirobohkan terus akan dibangun Tuhan Yesus. Nah, meskipun Tuhan Yesus itu bisa, tetapi bukan itu yang dimaksud. Bukan bait Allah yang itu, tapi tubuhnya Tuhan Yesus, tubuhnya Tuhan Yesus. Jadi tubuhnya Tuhan Yesus akan disalib, mati ya, disalib, mati, dikubur, 3 hari Tuhan Yesus hidup lagi. Nah, anak-anak dan adik-adik, Tuhan Yesus menginginkan bait Allah dan halaman bait Allah itu harusnya bersih. Bersih, tidak dipakai untuk jual beli. Orang yang pedagang-pedagang itu bukan jual menolong, tetapi mentung, ya, pentung, palu untung. Orang yang beli itu rekannya mau menolong, ya, pertama kali dunia mau menolong, daripada membawa kambing domba jauh, beli di situ, lembu beli di situ, merpati beli di situ. Tapi harganya lama-lama harganya dinaikkan yang tinggi, yaitu bukan nulung tapi mentung, ya, sakit karena apa? Uangnya harus banyak untuk membeli binatang yang akan dikorbankan itu. Nah, Tuhan Yesus tidak senang hati yang seperti itu, yang ingin menang sendiri. Tadi bungok-bungok, saya dulu, ini uang saya, ganti uang Sika. Lo harusnya hati, nggak bisa, ribut tukaran. Tuhan Yesus tidak hanya ingin bersih halaman bait Allah, tidak hanya mensucikan bait Allah, tapi juga jiwanya orang-orang itu loh, pikirannya yang jahat itu loh, hatinya yang jahat itu supaya bersih, supaya baik. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Demikian juga kalau kita berbakti, beribadah kepada Tuhan. Kalau beribadah pada Tuhan itu juga harus sungguh-sungguh memuji Tuhan. Masa ada yang memuji Tuhan kok dalam Yesus, kadang diam tidak nyanyi, padahal temannya giat, semangat, bersuka cita, karena itu bersyukur pada
Tuhan, memuji Tuhan, maka senang. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus, lainnya semangat begitu. Tapi ada yang tadi suaranya aja nggak keras, nggak semangat, lemes, gitu. Kalau berdoa misalnya, ya, berdoa itu kalau yang memimpin itu mengucapkan, kamu ikut dalam hatimu juga menirukan. Misalnya tadi, Tuhan, kami menghadap kehadirat Tuhan untuk bersyukur karena Tuhan selalu memimpin, memberkati kami. Kamu dalam hatimu ikut seperti itu, berdoa kepada Tuhan. Itu harusnya begitu. Jadi yang sungguh-sungguh, jangan kok lainnya berdoa, begini anteng, dipimpin oleh yang berdoa, malah kamu dengan teman, kamu sanggup berapa? Nanti sesudah kebaktian, sesudah selesai sekolah minggu, beli jajan dulu ya, sambil nunggu ayah ibu, ya. Malah ngomong-ngomong, bisik-bisik dengan temannya, tidak boleh yuk. Terus ada lagi, pada waktu mendengarkan firman Tuhan, wah pernah loh Pak, ayo kita dengarkan firman Tuhan. Duduk yang tenang, yang tenang. Malah masih ada yang main HP. Pernah loh itu loh gitu. Yang mau cerita sudah ngajak dengarkan firman Tuhan, malah main HP. Tidak hanya sendiri, ada beberapa anak temannya main HP. Belum nanti kalau disampaikan cerita firman Tuhan, malah cerita dewi, ngobrol dewi. Nah, tidak boleh seperti itu, ya. Tidak boleh seperti itu. Harus yang sungguh-sungguh. Kalau persembahan, ada loh anak yang persembahan itu diberi uang dari ibunya atau oleh bapaknya, tidak dipersembahkan. Nanti selesai sekolah minggu malah untuk jajan. Ada gitu, nggak boleh itu ya. Ada lagi yang begini, ambil uang begini papan. Wah, tidak sopan, tidak boleh itu. Mengaturkan persembahan itu, mengaturkan kepada Tuhan harus dengan yang sopan, dengan yang ikhlas. Berapapun tadi disangoni oleh ibunya untuk persembahan, diberi oleh ibunya, harus dipersembahkan semua. Ada juga, 10.000, aku 5.000 tidak punya. Jangan, berapapun yang diberikan oleh ibu, dipersembahkan semua dengan yang sopan. Nah, persembahan itu harus dengan yang hati yang tulus. Jangan, iman-iman ya. Kalau iman-iman nanti kamu minta lagi pada ibumu untuk jajan, mesti diberi ya. Kamu berdoa tidak sungguh-sungguh, kamu memuji Tuhan tidak sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan sambil ngobrol tidak sungguh-sungguh, yang tahu, apalagi persembahan tadi ya, yang tahu adalah Tuhan. Tuhan melihat kita. Tuhan tidak senang kalau kita seperti itu. Nanti kamu terus terbiasa tidak baik, terbiasa tidak sopan, terbiasa tidak ikhlas, terbiasa tidak jujur. Nah, kamu harus yang baik. Jangan mencari menangnya sendiri tadi, loh. Orang yang minta tukar tadi bungok-bungok. Orang yang berjualan ingin mencari untungnya sendiri, banyak sekali. Tidak boleh. Kita harus kasihan kepada orang lain. Coba kalau dia dari jauh mau membeli sapi, lembu, ternyata harganya tinggi sekali, tidak cukup. Akhirnya hanya diganti kambing atau domba. Ya tidak apa-apa kalau ikhlas, tapi kan berarti yang penjual tadi tidak merasa kasihan kepada orang itu. Padahal harus kasih. Nah, kita semua juga harus begitu. Pada Tuhan harus mengasihi dengan sukacita, memuliakan nama Tuhan, sukacita mendengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguh berdoa, memberikan persembahan dengan tulus hati, dan mengasihi kepada teman-teman kita. Dimanapun kita harus menjaga kebersihan, mengasihi teman, menghormati, dan juga rendah hati. Maka kamu akan menjadi anak yang bagus, yang dicintai, disenangi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memimpin kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, terima kasih atas firman Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan sehingga firman tadi berguna bagi kami. Biarlah kami hidup dengan rendah hati, dengan tulus hati, suka memuliakan nama Tuhan, dan juga selalu memohon berkat pertolongan Tuhan, selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin hidup kami masing-masing,
sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan dan nama Tuhan yang dimuliakan. Ampuni dosa kesalahan kami ya Tuhan, dan semuanya kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dadah adik-adik, anak-anak, ketemu besok lagi ya. Kak Mati, Kak Bagus, dan adik-adik semua yang di rumah, tadi kita sudah mendengarkan berkat berupa firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pak Timotius. Nah, adik-adik yang di rumah, yuk kita bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Pak Timotius. Ya, 3, 2, 1. Terima kasih Pak Timotius. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, mari kita sambut firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Sudah di penghujung acara sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, adik-adik yang terkasih, yuk kita sama-sama akan berdoa bersama, doa penutup dan tentu saja doa persembahan ya. Nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang akan dibawakan oleh Kak. Iya, yuk adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa. Ucap syukur Tuhan Yesus untuk hari ini, Kau sudah memberkati sekolah minggu dari awal sampai akhir. Meskipun online, kami yakin berkat Tuhan melalui sekolah minggu ini mengalir di dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami lakukan pada hari ini. Kami bersyukur berkat Tuhan satu persatu, besar, kecil, banyak ataupun sedikit mengalir dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami kesempatan kami untuk memberikan persembahan. Kami berdoa untuk persembahan ini, orang-orang yang mengelolanya, sehingga persembahan ini boleh menjadi kemuliaan Tuhan. Bapak terima kasih, kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing Tuhan, doa untuk orang tua kami, saudara-saudara kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus masih menjaga dan melindungi keluarga kami. Dan kami mohon damai sejahtera Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami yang lain, kami mohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari kecelakaan, sakit penyakit, ataupun bencana. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, Sari dan Kak Bagus sudah mengakhiri sekolah minggu pada hari ini. Kita akan ucap syukur dengan menutup sekolah minggu hari ini dengan satu pujian. Terima kasih Yesus.